Jadi bangun masjid lebih bagus akhirnya sampai sekarang aku ya, buat main bocah-bocah karena buat parkir mobil di situ. Kenapa? Karena pemerintah waris. Makanya ya kita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan waris. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya watil hududullah itu adalah aturannya Allah. Jadi nanti di sini kan ada pembagian yang menuntut pendapat seseorang itu kayak itu beradil pada hakim. Kenapa? Karena antara bagian laki-laki dan bagian perempuan itu sudah berbeda. Di dalam Al-Quran dikatakan yusikumullahu fi auladikum dzakar mislu hadzil unsayyin. Silakan Anda bisa cek dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Di situ dikatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat, Allah mesti fi auladikum untuk anak-anak keturunanmu semua. Apa pesannya? Liddapat mislu hadzil unsayyin. Zakar, ya, zakar bukan alat kemaluan, Pak. Jadi kenapa orang laki-laki disebut zakar? Ya karena dia punya alat kemaluan. Zakar itu artinya laki-laki, Pak. Jadi ketika misalnya menyebutkan zakar, jadi jangan malu. Zakar itu laki-laki. Anak laki-laki itu mendapatkan hadil unsayyinya bagian seperti halnya dua anak perempuan wanita dari ibu dari perempuan dan masa perempuan cuma dapat satu, laki-laki dapat dua. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong Al-Quran. Kalau nggak percaya, bukan Al-Quran ini, saya buka ayatnya. Dia percaya. Jadi tidak ada perempuan ramai. Di belakang surat ini, surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lil-dzakari mislu hadzil unsayyin. Baik kunna nisa'un musnadain wa nasun sama'an wa in kana wahidatan qalahan nisf wal awali kulli wahidin minhum as-sudus. Ini sebetulnya dijelaskan semua bagian-bagian yang ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam fikih dijelaskan ini fikih yang kitabnya namanya kitab Fathul Qorib yang ini Imam Abi Suja mengambil beberapa referensi dari mana dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya di sini ada al-qurun al-kewajiban yang harus dijelaskan di dalam Al-Quran. Di situ ada 6 bagian. 6 bagian juga disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, liddakan mislu hadzil unsayyin. Seorang laki-laki mendapatkan bagian 2, seorang perempuan mendapatkan bagian 1. Contohnya apa? Kita punya uang 1 miliar. Misalkan seorang polis meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaannya, misalkan uang tunai senilai 1 miliar. Kalau kita mau membagi secara secara ilmu farqi, berarti perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. 1 miliar ataukah dibagi 3? 1 miliar dibagi 3 berarti 1 orang perempuan itu mendapatkan 333 sekian. Betul nggak Pak? Sepertiga, 333 ini haknya perempuan, hak yang harus dijalani yang sesuai dengan Al-Quran. Berarti laki-laki mendapatkan bagian 166
666 juta. Gede juga ya. Itu gede. Kenapa yang dipajak? Kalau didominasi itu menggunakan hukum adat. Jadi hukum waris yang berlaku di Indonesia itu ada 3. Ada hukum adat, ada hukum perdata. Ini ada pakar hukum, Pak Profesor Dr. Taufikur Rahman ini ada pakar hukum. Jadi ada hukum perdata atau BW, ada hukum adat, ada hukum Islam. Jadi yang dipakai itu 3. Orang-orang Nasrani mereka menggunakan BW, perdata marah. Seperti itu, makanya jangan heran ketika di pengadilan ada yang mendapatkan perempuan 2,5, kemudian laki-laki 2,5. Ini menggunakan hukum perdata. Atau kenapa yang perempuan kok lebih banyak, yang laki-laki kok lebih sedikit? Ya adanya seperti itu, Pak. Tetapi saya pernah nanya sama teman saya dari mana? Dari mana? Dari Padang. Padang itu saya salut itu. Islamnya kuat. Ya. Tapi kok ada kok kenapa ya? Dalam bagian waris bagian ngomong yang Islam. Utama dia istilah Padang. Dan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan di sana mohon maaf. Asal yang perempuan itu mendapatkan lebih banyak laki-laki. Boleh tidak seperti itu? Secara hukum agama tetapi kembali lagi kepada kesepakatan dan juga antara saling berhitung satu sama lain. Bisa nggak kalau misalkan perempuan mendapatkan lebih banyak, laki-laki mendapatkan sedikit? Tergantung dari kesepakatan dan tergantung dari berhitung satu sama lain. Bisa nggak? Bisa. Tetapi keduanya itu harus mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing contohnya. Misalkan saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya itu tinggal di kampung. Ekonominya itu pas-pasan. Adik perempuan saya itu yang selalu mendampingi ibu saya, mendampingi orang tua saya, yang selalu ngurusin orang tua saya. Sementara saya merantau di Jakarta sukses, punya perusahaan, punya misalkan helikopter, punya macam-macam. Bukan hanya kan, sementara di rumah di kampung itu ada adik saya yang hidupnya pas-pasan, perempuan lagi. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Nah, secara hak kita bicara masalah normatif ya, kalau masih hukumnya itu normatif secara normatif. Secara hak-haknya, maka adik saya yang perempuan di dalam pembagian hukum waris itu dia tetap mendapatkan bagian 1, saya seorang laki-laki mendapatkan bagian 2. Misalkan warisannya itu rumah ditaksir kurang lebih harganya 900 juta. Berarti di rumah tersebut perempuan itu mendapatkan jatah 200 juta, laki-laki saya mendapatkan jatah 400 juta. Karena 200 juta bagi adik saya itu gede, Pak. Misalkan ya setelah pembagian kan kamu dapat 200, saya dapat 400. Berarti kamu harus bayarin saya ya, diculik lah. Kamu harus diculik di rumah ini 400 juta. Mungkin tidak mampu adik saya untuk bayarin rumah 400 juta. Segini aja lah. Karena saya kasihan di harga, akhirnya ya kamu punya berapa? Jadi cuma punya 100 juta mas. Oh ya sudah lah. Harusnya ini kan adik saya kebayaran saya 400 juta. Tapi karena adik saya cuma punya 100 juta, ya sudah deh. Saya hidup, saya heran. Harusnya kamu kebayaran saya 400 juta. Tapi karena kecintaan saya kepada jadi sudahlah.
kamu udah lah ya, karena bapak itu baik hati Pak, udah 100 juta buat tabungan kamu, buat anak-anak kamu sekolah nanti. Dan ini rumah, ini jatah saya, kasih kamu semua deh. Ya, ini baik hati, Masya Allah. Jadi saya kalau usah ngambil warisan dari orang tua saya, semua warisan orang tua saya, dan itu semua ya. Boleh nggak dengan berdua? Boleh. Kenapa? Karena di situ ada antara hidupnya satu sama lainnya, jadi masalah kita gak bisa. Enak aja. Masa saya cuma dapat 100 juta, gak bisa. Saya harus dapat 400 juta. Akhirnya ribu sampai tak berani pecah. Oh enggak, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu, Pak. Makanya mohon maaf, kalau bapak dengan mau membuat di bawah-bawah, ya, mohon maaf, ya kemarin orang tua saya meninggal. Alhamdulillah orang tua saya itu kan tanah juga ada banyak lah. Aku juga banyak itu, kampung tanahnya banyak ya. Jadi sampai berbohong di sana. Ketika rapat keluarga itu, ya, mohon maaf ya, masuk pinggir dulu. Jadi khusus ya, ketika rapat keluarga itu khusus masalah waris, itu khusus anaknya abah saya itu. Di situ, mohon maaf ya, meskipun kita ya keluarga saya itu paham agama semua, tetapi di dalam pembagian waris itu menggunakan hati Pak. Ya, tetap ngerti orang agama saya juga santri dan paham masalah hukum waris, tapi dalam pembagian kita sangat banget Pak. Oh nggak bisa, pokoknya kamu udah sini nggak bisa. Kita akan bawa di misalkan dia tanah di berapa nih? Ini 1,4 jadi udah nggak apa-apa lah, enak-enakan aja lah, gimana? Kamu udah sendiri gimana? Mau nggak? Tidak apa-apa. Tetapi di sini ada yang membedakan. Misalkan yang laki-laki dapat satu bau, yang perempuan kurangi tiga saja. Seperti itu loh. Jadi intinya di dalam masalah waris itu harus antarawi, harus hidup satu sama lain. Jadi kalau mau membagi hukum waris harus mengetahui ya, hukum asalnya. Hukum asalnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan juga ayat 17. Dicek aja, saya sudah ngecek beberapa regulasi ada. Makanya di sini saya akan menjelaskan bagian secara normatif terlebih dahulu, secara aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan yusikum rabbi auladikum bukan kemisluhan dan saya ini. Laki-laki mendapatkan bagian 2, sementara perempuan mendapatkan bagian 1. Nah, protes yang perempuan bisa ini enggak adil namanya ini, silakan kita protes sama Gusti Allah sana. Nah ini yang nulis itu yang jauh itu yang berbicara itu bukan saya, bukan Nabi Muhammad juga bukan. Tetapi apa kalau mau firman-Nya Allah Al-Quran ya, yang jelas seperti Al-Quran. Kemudian kita juga ada 6 yang perlu kita ketahui. Yang pertama nisfu ya, seseorang yang mendapatkan bagian setengah. Siapa saja yang mendapatkan bagian setengah, nisfu satu. Yang pertama adalah al-bint, anak perempuan. Kalau anak itu single, satu Pak, punya anak perempuan satu-satunya. Secara hukum waris itu, harta kekayaan orang tuanya tidak diberikan kepada anak perempuan semuanya. Beda dengan anak laki-laki Pak. Kalau anak laki-laki itu bisa mewarisi seluruh harta kekayaannya. Ya, kalau mau bikin anak, berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita segera laki-laki. Perempuan terus, jadi rasanya konflik Pak. Laki-laki ada, perempuan ada, laki-laki ada. Ibarat biasanya laki-laki 2, perempuan 2. Jadi silakan ya,
Kenapa? Kalau misalkan sudah ada anak laki-laki, beres lah. Kalau itu nanti adik saya, ya ibu saya bapak-bapak sakit. Makanya yang sering terjadi kan seperti itu, Pak. Misalkan ya anaknya ini punya anak perempuan satu-satunya. Ya misalkan saya punya anak perempuan satu-satunya. Saya masih punya ibu, masih punya kakak. Dan kaya misalkan perusahaannya di mana-mana. Kemudian saya meninggal dunia. Cuma ahli warisnya itu satu ya anak perempuan satu-satunya. Kemudian ya karena mereka mesti Ustaznya perempuan ini dapat setengah. Akhirnya apa? Yang adiknya, yang kakaknya, yang ibunya, perempuan semua harta warisannya. Ya kamu cuma dapat setengah ya, perempuan ya sebagian ini kasih ke ini, kasih ke adiknya, kasih ke ibunya. Memang secara hukum asal ketika Boas meninggal dunia dan meninggalkan satu anak perempuan, maka perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah. Kalau misalkan perempuan itu 2, 3, 4, ya, maka perempuan tersebut bersekutu di 2/3 bagian. Jadi kalau satu perempuan itu bagiannya setengah. Tapi kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 perempuan, maka dia bersekutu di 2/3 bagian. Misalkan ada negaranya ada 1 miliar, anak perempuannya ada 2. Berarti 2 perempuan itu mendapatkan 2/3 bagian. Berarti 666 itu jatahnya anak perempuan. 330 jatahnya siapa? Ada ibu enggak? Kasih ke ibu. Ada saudara enggak? Kasih ke saudara. Ini secara hukum, secara aturan yang ada dalam Al-Quran. Tapi secara realitanya, kebanyakan kasus semua para perempuan ada kakak, komunikasi. Ada juga yang apanya ikut produk, adiknya juga ikut produk. Itu berbagian dong. Padahal ketika adik misalnya ahli wanita yang meninggal dunia, ya ataupun lagi sakit, boro-boro datang pas meninggal, datang juga makanya mungkin nanti saya teman bagian, ya kakak aja ya. Jadi seperti itu Pak. Dan mohon maaf banyak Pak ya. Baik kemarin tanya saya itu dapat rumah curhat saya. Gimana kenapa? Ini apa? Kok saya cuma dapat segini? Emang harus gimana? Ya masa kalau saya kakak yang gede, kakak yang besar itu, maka saya juga begini. Kakak kamu lagi perempuan, laki-laki. Kamu juga laki-laki. Harusnya dapat bagian sama iya. Tapi saya cuma dapatnya segini. Adil enggak adil. Akhirnya apa? Coba kamu mengerti. Sudah. Akhirnya apa? Ketika saya mengerti, dia mau berantem dengan saya. Coba pakai cara lain, pakai orang yang lebih dituakan, paman kamu atau pandai kamu. Sudah Pak. Terus sama sekali nggak mau berdak, nggak mau sulit macam. Oh ya dia dapat bagi sedikit. Akhirnya dia mau proses dalam hukum. Silakan aja Pak. Anda punya hak. Anda kalau mau proses dalam hukum silakan aja. Karena kesulitannya lumayan Pak. Bukan 100-200 juta banyak. Kalau sampai miliaran katanya orang kaya. Silakan kalau Anda mau proses dalam hukum. Anda kalau muncul hukum ya Anda bisa menang dan Anda bisa mendapatkan bagian lebih. Tapi ujung-ujungnya nanti satu pecah. Dan benar pasti pecah. Ribut ya. Makanya banyak orang yang ditinggal dalam umat Islam. Makanya kalau bisa ya udahlah mau waris juga harta hadiah atau harta pemberian dari orang tua. Ya saya terus terang masalah waris. Saya ikutin apa yang orang tua pertama saya belajar ketika bagian waris itu saya nggak banyak komentar. Saya dikasihnya berapa lah? Dikasih gini saya terima. Kita tuh alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dari situ ya berkahnya di situ. Bahkan ada beberapa tanah yang besarnya itu sudah pakai aja udah. Kemudian
Yang lainnya ya, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah itu dijual makanya bagian apa bekas pembagian harta waris sekarang tanahnya itu di kampung masih utuh ya. Saya jual ya. Bahkan kalau misalnya yang mau beli kalau rezeki saya beli. Ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya waris. Alhamdulillah. Kalau rumah sakit, soalnya aku belum punya remaja, kali yang mau jalan-jalan pakai mobil HIS, saya punya HIS, Pak. Saya sewa di sana, Pak. Sewa aja. Kalau mau sih, mari disewa, ya, kalau di Masjid Nur Hidayat mau jalan-jalan, mau alhamdulillah berkah lah. Ya. Dan segi ya sih cuma berbeli mobil, Pak. Kemarin disewa, kemarin juga disewa kerja, disewa sama dengan sebelumnya. Dulunya nanti disewa beberapa belum berkah berkah ya karena saat berhenti kamu tahu berkaya apa kira-kira bisa beli mobil aja untuk HRS Indonesia selain belum berkah jadi sebagian juga kemarin yang hasil keuntungan dari ternak itu ya sekarang berpembangunan alam masih di santai jadi sekarang alhamdulillah saya lagi mau berintis bangunan santai kasih tanah ke tanah wakaf 1,2 hektar 1,2 hektar itu wakaf ada wakaf dari kaum orang muslim juga dari asing cuma ya kita tetap fungsinya ya sama bapak saya bapak mertua saya sama berjuang lah bapak saya itu bisa terus juga ngawasin tukang lah. Jadi sering bantu saja lah mudah-mudahan berbuat semuanya jadi hal yang berhubungan dengan waris itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Setengah tadi siapa saja yang bisa mendapatkan bagian setengah, salah satunya adalah al-bin anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah. Kemudian wabitul ibn anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau misalkan sudah tidak ada ahli waris yang lain. Kemudian wal-ukhti minal abdi, saudara perempuan dari bapak. Wal-ukhti minal abdi wal-zawj, kemudian al-zawj suami wakil abdi kuntan walad. Kalau misalkan dari keduanya itu tidak punya anak, suami istri saya misalkan tidak punya, istri saya punya harta warisan, maka ya karena saya punya anak dari istri saya punya anak, maka saya mendapatkan bagian 1/4 bagian. Kalau keduanya itu tidak punya anak, maka suami mendapatkan bagian 1/2 bagian setengah bagian. Makanya kalau di kampus Pak, bagian-bagian itu saya suruh ngapalin, dia di luar kepala semua karena ujian saya dia ujiannya itu silakan ada buka buku silakan aja kenapa soalnya itu bagian matematika hitungannya ya benar silakan mau tulis apa mau nyontek apa pokoknya harus dihitung jadi saya suruh ngapain Pak alhamdulillah sampai sekarang ya itu sudah hafal tinggalkan gini Pak suami kalau misalkan keduanya punya anak maka suami mendapatkan bagian 1/4. Suami kalau tidak punya anak mendapatkan bagian 1/2. Istri kalau punya anak maka mendapatkan bagian 1/8. Istri kalau tidak punya anak mendapatkan bagian 1/4. Kemudian dua anak perempuan atau lebih maka dia disebut di 2/3 bagian. Satu anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Ibu kalau misalkan ditinggal mati sama anaknya dan keduanya punya anak maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Kalau tidak punya anak, maka ibu bisa mendapatkan bagian 1/3. Kalau misalnya kedua tidak punya anak, kedua anak yang warisnya adalah bapak dan ibu, maka bapaknya mendapatkan bagian, maka bapaknya bisa masuk ke asobar, ibunya mendapatkan bagian 1/3 bagian. Saudara perempuan, saudara laki-laki, kalau misalkan ahli warisnya tidak punya anak, maka dia bisa mendapatkan yang perempuan mendapatkan bagian 1, yang laki-laki mendapatkan bagian 2.
Tidak bersiapa di luar kepala. Kenapa? Ya kalau misalkan kita buat waris kawan, sudah sama semua. Bagi orang sudah sama, pasti berarti sama semua. Ini secara norma, secara hukum yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ketika ada konflik masalah waris, itu kita boleh jauh-jauh Pak. Anda buka surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 1. Saya baca ini cuma ayat 1. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anaknya, yaitu bagian seorang laki-laki lagi sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Belajar laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kemudian, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Sedangkan kalau dia satu, maka perempuan mendapatkan bagian setengah. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan kalau misalkan waris meninggal dunia, kemudian masih ada ibu, masih ada bapak, maka ibu bapaknya mendapatkan bagian 1/6. Ya, begini Pak. Saya Pak Zahruddin punya anak. Anaknya Pak Zahruddin laki-laki. Anaknya Pak Zahruddin punya anak lagi. Misalkan anaknya laki sama perempuan. Ketika anaknya Pak Zahruddin meninggal di dunia, Pak Zahruddin dapat warisan dari anaknya enggak? Dapat enggak? Dapat berapa? Dan saya sebutkan 1/6. Kenapa? Karena anaknya Pak Zahruddin itu juga punya anak. Berarti Pak Zahruddin itu dapat bagian dari anaknya 1/6 bagian. Lalu cara membaginya bagaimana? Di dalam waris itu ada kelompok yang disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud itu kelompok yang pertama kali yang harus dibagikan terlebih dahulu. Siapa ashabul furud? Istri itu harus dibagikan terlebih dahulu. Kemudian bapak ibu harus dibagikan terlebih dahulu. Anak perempuan kalau misalkan juga. Ini namanya ashabul furud ya. Makanya ketika orang meninggal dunia tinggalkan istri, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, maka yang perlu dibagi terlebih dahulu adalah istri. Misalkan harta kekayaannya 1 miliar, kemudian dia punya istri, kemudian punya anak laki, anak perempuan, dia ahli warisnya sangat muda. Bagaimana cara membaginya? Istri ini masuk kategori ashabul furud, orang yang pertama kali yang harus dibagi. Berarti istri terlebih dahulu dibagi berapa bagian istri? Ya dalam Al-Quran. Karena keduanya itu punya anak, maka istri mendapatkan bagian 1/8. 1/8-nya dari 1 miliar kurang lebih sekitar 125 juta. Itu bagian istri Pak. Istri 125 juta. Sedikit ya, iya. Jadi jangan kalau kita terjadi itu kalau di kampus itu ya tugas akhir saya itu saya suruh mahasiswa untuk menganalisis putusan hakim pengadilan. Jadi saya baca itu putusan pengadilan dan dianalisis oleh mahasiswa saya. Coba kamu analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah waris. Banyak itu ya. Saya baca putusan pengadilannya, saya lihat ini betul juga ya.
Oh, ini ada yang si istrinya itu mendapatkan bagian setengah, ya padahal dia Islam. Kemudian ada juga yang istrinya itu mendapatkan seluruh harta kekayaannya suaminya. Bukan sama, Pak. Istri mendapatkan seluruh harta kekayaannya suaminya. Itu namanya lagi aturan ini. Sementara dia punya saudara, dia punya ibu, punya bapak, ibu bapaknya dan sama sekali. Salah itu Pak. Kenapa? Karena secara aturan, ya kalau misalkan nggak punya anak, tetap istri mendapatkan bagian setengah. Makanya saya suruh mahasiswa kamu coba analisis ini. Jika saya lihat hasilnya, ternyata banyak. Dan komentarnya, analisisnya dia sesuai hukum Islam, menyalahi aturan. Harusnya istri mendapatkan bagian setengah. Seperti itu Pak. Hasil analisisnya Pak. Jadi semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang bagian setengah, ada yang bagian sepertiga, ada yang bagian seperdelapan, ada yang bagian seperenam, ada yang bagian 23. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi kembali lagi ya, dalam pembagiannya harus menggunakan hati, bukan ego sendiri. Jangan ego, ya orang yang hukum dunia, cinta pada dunia, mau lihat adiknya belangsang atau miskin keres urusan belakangan, yang penting saya tidak mendapatkan bagian saya. Jadi namanya dia apa ya, tidak menggunakan hati. Rasa kemanusiaan itu tak ada Pak. Ya. Jadi kalau bisa Pak, ya mohon maaf ya, menurut saya sendiri ya, kalau bisa, kalau masalah harga waris, udahlah, kalau saya saling ribut lah, sepertinya aja, sepertinya aja. Orang tua saya ya, kata ibu saya cerita, abang mobil ya dalam hukum waris itu terserah, mau dikasih ini, mau dikasih ini, terserah. Tapi alhamdulillah setelah abang terima tanah ini, ternyata tanah yang dari tanah kakaknya, yang dari pokok, yang dari ini, ada dijualin semua. Yang jual, yang beli siapa? Yang beli abang saya. Masalahnya yang dikelola juga pemaaf. Ya kalau Taufik Tasabir Barzal itu kan hatinya itu kan rumah bukti saya, rumah Pak saya, kemudian jatahnya kalau menurut saya Pak, jatahnya abah saya itu rumah bukti yang sebelahnya pesantren saya sudah jadi rumah semua. Rumahnya ada namanya di Sopana dari Tuban, ada namanya rumah di Sofiati dari Cirebon, kemudian tanahnya juga ada tanahnya dari Cirebon juga. Tapi alhamdulillah semuanya kebeli semua sama bapak saya sekarang jadi pesantren semua. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah Pak, kalau dalam masalah waris itu nggak usah saling ribut, pokoknya semuanya itu ya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Kalau saling ribut antara keluarga itu tadi pecah. Ini ujung-ujungnya jadi sudah ada bagian-bagian yang dijelaskan dalam Al-Quran. Saya lanjutkan Pak. Kemudian jumlah lebih dari 2, maka bagaimana 23 nanti yang dikatakan. Jika perempuan seorang saja, maka perempuan dari harta Allah. Dan kedua ibu bawa masing-masing serta dari harta yang dikatakan. Jika dia tinggal mempunyai anak, jika dia meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Ibunya mendapatkan bagian sepertiga. Anaknya meninggal dunia. Misalkan ada seseorang punya anak bujangan belum nikah, bujangan kaya, maka dia ahli IT misalkan dua. Kalau saya paling suka itu IT Pak. Kalau IT itu juga gajinya gede kan. Ahli IT masih muda, kaya. Kemudian setelah itu belum nikah, akhirnya meninggal dunia. Terus ini kekayaannya anaknya yang ahli IT itu siapa? Dilihat dulu, ada ahli waris yang lain yang buatnya. Siapa? Ibu bapaknya. Oke, berarti ibunya mendapatkan bagian 1/3, bapaknya itu asoba.
sisa. Jadi kalau dalam kelompok Khawarij itu ada namanya ashabul furud, ada namanya asoba. Sisa di dalam Khawarij itu beda dengan sisa makanan. Sisa makanan sedikit pak, tapi kalau sisa Khawarij banyak. Sisa Khawarij banyak. Anak laki keluarga itu masuk dalam kategori apa? Asoba, sisa. Sementara istri masuk dalam kategori ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang pertama kali yang harus dibuat itu lebih dahulu sebelum dibagi ke sisa asoba. Jadi sisa dalam manusia itu belum tentu sedikit, bisa banyak sisa dalam manusia. Setelah tadi, ya, sisa anak laki perempuan itu 660 atau 1 miliar kurangi 125 juta itu berapa? 875. Nah, sisanya 875 juta. Bisa ini. Bersisa lebih banyak daripada yang aslinya. Makanya jangan samain sisa waris dengan sisa makanan. Sisa makanan lebih sedikit, sisa waris jadinya banyak. Nah, makanya ini banyak perlu kita ketahui. Jadi jika waris itu ada ashabul furud, ada namanya asoba. Ini sebenarnya menarik sekali nih. Tapi saya juga pengen buka tanya jawab sharing yang silakan sebelum saya mengakhiri. Apa ya? Kita tanya jawab dulu ya. Silakan. Oke, insyaallah. Allah. Silakan. Ini tadi apa yang disampaikan Pak Ustaz adalah juga minyak orang tua. Ya. Pembagiannya itu yang persen, 4%. Bila bapak dan ibunya meninggal, ya, dia tidak punya anak. Suaminya meninggal. Nyatanya pembagian itu satu. Istri bapak ke keluarga. Siap. Oke ya, ini saya jawab dulu ya Pak Ustaz. Yang pertama, ketika waris meninggal dunia, kemudian si waris itu tidak mempunyai hak baru, dia cuma ya di ahli warisnya berarti kan istri Pak. Ahli warisnya di situ ada istri. Kemudian dilihat lagi, apakah waris itu punya saudara? Apakah waris itu masih ada orang tua bapak ibunya? Kalau misalkan waris itu masih punya saudara laki perempuannya tetap mendapatkan warisan. Kalau punya ibu, bapak ibunya juga tetap mendapatkan warisan. Pertanyaannya, berapa bagian istri Pak? Tadi dijelaskan, kalau misalkan keduanya itu tidak punya anak, maka seorang istri mendapatkan bagian 1/4. Dalilnya mana? Saya buka dalilnya. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kalau misalkan keduanya itu tidak punya anak, maka seorang istri mendapatkan bagian 1/4. Berarti adiknya, kakaknya, dia berhak mendapatkan bagian itu. Berhak silakan. Tidak mungkin tidak bagian itu silakan. Cuma kan kadang kehidupan, ya, kembali lagi, enak aja ini uang hasil kerja bersama saya sama suami saya misalkan, kemudian istrinya suaminya meninggal dunia, tiba-tiba adiknya bapaknya yang belum pernah main, nggak pernah suatu hobi, tiba-tiba mau kita jatah buat dia. Jadi kadang-kadang kurang ajar juga. Benar nggak? Itu kenapa? Abangnya sakit di rumah sakit, buru-buru nengokin, buru-buru bantu dan sebagainya. Meninggal itu sudah sebelum meninggal, maafin aja semuanya. Nah, atau sebagian maafin nih,
wakaf buat Masjid Hidayah, buat apa, kemudian mau bisa bulan siapa aja apa ya, itu seperti apa? Warisan itu pure pembelian dari suaminya. Dari suaminya, di sini dia ikut. Maka tadi sesuai apa yang dalam Al-Quran, secara normatif Al-Qurannya, maka istrinya mendapatkan bagian 1/4 bagian. Di contohnya ini Pak, suami atau waris meninggal dunia, di situ ada istri, harga kekayaannya 1 miliar. Berarti ini harus berapa? Seberapa itu sudah berapa? Berapa ada 1 miliar? 250 ya. 250 juta. Ini hak yang wajib dibagi untuk istri. Istri berhak mendapatkan 250 juta. Kemudian 750 juta itu siapa? Karena itu harta misalkan dari pemberian orang tua. Akhirnya 750 juta itu dibagi untuk saudaranya. Laki-laki tetap dia mendapatkan bagian 2, perempuan tetap mendapatkan bagian 1. Misalkan waris meninggal dunia, ahli warisnya adalah 1 istri, kemudian 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. Maka salah hukum aturan ini Pak, istri mendapatkan bagian seperempatnya dari 1 miliar, dari 250 juta ini istri. Kemudian saudara laki-laki dia bagi berapa? Saudara laki-laki karena dia 1, maka dia mendapatkan 500 juta. Kemudian saudara perempuan dia berapa? Dapat 250 juta. Lebih banyak saudara laki-laki bisa ada seperti itu. Aturannya seperti itu. Tetapi ya saudara juga harus harus jangan pasti harus nanya juga kontribusi ke situ apa. Ya jangan langsung masuk dan pokoknya nanti hartanya saya bagian. Kalau aku sakit ke Bogor, datang ke Bogor, naik mobil ke Bogor, kasih obat, kasih apa, seperti itu Pak. Makanya ini yang sering terjadi Pak. Yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi seperti itu itu banyak Pak. Ini kemudian bagaimana kalau misalkan sebelum meninggal si pewaris itu berwasiat. Makanya pewaris itu juga punya hak. Hak pewaris salah satunya adalah wasiat. Selesaikan dulu wasiatnya, kemudian apa? Hutang. Kalau orang tua itu punya hutang, terlebih dahulu dilunasi hutangnya. Jangan orang tua meninggal belum 1 hari belum 1 minggu orang hutang menulis semua. Maksudnya saya, ini mobil jatah saya, itu rumah jatah saya, itu Pak. Dilihat dulu Bapak punya hutang tidak. Makanya kan ketika ada orang meninggal, ya ini penting ini bagi Jaluddin penting diingatkan Bapak dan Mas sekalian, barangkali punya tanggungan pada mahir-mahir ini, silakan bisa menghubungi ke ahli warisnya. Ya, tiba-tiba Bapak meninggal, tinggalin hutang luar biasa, bukan tinggalin waris Pak. Ya anaknya yang mau Pak, Bapak tinggal, tapi tinggalin bukan tinggalin waris Pak, bukan tinggalin harta kekayaan, yang ditinggalin apa? Hutang. Terus gimana kalau misalkan Bapak meninggal tinggalkan hutang? Ini kewajiban siapa? Warisnya, anaknya. Bapak tinggal bukan tinggalin duit, malah tinggalin hutang. Ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Pada diem aja, dia akan biarin aja lah hutang dan Bapak disingkat dan bukan tidak. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal dan meninggalkan hutang, maka kewajiban ahli waris anak harus. Ketika meninggal dunia, yang dikasih tahu kalau siapa yang punya tanggungan hutang silakan
Kalau misalkan ternyata ya yang dihutangi misalkan hutang sama para jasa pemudik, terus jasa pemudik tahu kemampuan anak-anaknya, kemudian jasa bilang gini, itulah bapak kamu itu punya hutang sama saya, berapa Pak? 10 juta. Tapi di dalam saya ikhlaskan hutang saya dan anggap saja ini sebagai amal baik saya untuk bapakmu. Nah, berarti apa? Selesai sudah melanggar kewajiban seorang ahli waris untuk membayar hutangnya. Silakan mana ya? Maaf, ini bertanya Pak Ya, Ustaz. silakan. Kalau misalnya suami istri mereka itu jaga juga dan menikah membawa anak mereka pada suatu saat